Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mendiskusikan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan demi memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa pengairan dan drainase lahan rawa. Adapun pertanyaan-pertanyaannya, yakni yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa lebak? Jelaskan komponen-komponennya serta proses siklus hidrologi. Yang kedua adalah apa hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebak terhadap irigasi dan drainase di lahan rawa lebak. Dan yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan contoh studi kasus tentang neraca air lahan rawa lebak. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Winanda Fani Darmawan dengan NIM 05021819240222. Selanjutnya ada Novia, silakan Novia memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Anissa Situmorang, NIM 05021281924092. Baik, selanjutnya ada Syara Mujahidah, silakan Syara untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syara Mujahidah, NIM 05021181924016. Baik, untuk selanjutnya silakan Saudari Bella untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Francisca, NIM 05021281924020. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah Noverdita, silakan. Perkenalkan, nama saya Noverdita, NIM 05021381924076. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang akan dibahas. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa lebak. Jelaskan komponen-komponennya serta proses siklus hidrologinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hidrologi lahan rawa lebak serta komponen-komponennya. Dan untuk siklus hidrologinya akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya Novia Anissa Situmorang. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu hidrologi. Hidrologi adalah ilmu geografi yang mempelajari dan kualitas air sumber daya air. Sedangkan lahan rawa lebak itu rawa yang dipengaruhi oleh adanya genangan dengan waktu lamanya genangan lebih dari 3 bulan dan tinggi genangan lebih dari 50 cm. Berdasarkan lama dan tingginya genangan daerah rawa lebak dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ada lebak dangkal, lebak tengahan, lebak dalam, dan lebak sangat dalam. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hidrologi lahan rawa lebak adalah suatu daerah aliran sungai dalam suatu area daratan yang memiliki kesatuan ekosistem dengan sungai dan Baiklah, saya akan melanjutkan. Maaf tadi ada kendala. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa hidrologi lahan rawa lebak adalah suatu daerah aliran sungai dalam satu area daratan yang memiliki kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungai, yang atributnya sendiri berfungsi untuk mengumpulkan, mengalirkan air yang berasal dari danau atau laut. Dalam hal ini, kondisi tanah, iklim, dan hidrologi merupakan faktor yang mempengaruhi karakteristik lahan rawa tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponennya. Untuk komponen-komponennya itu sendiri, bagi menjadi 7. Yang pertama, ada curah hujan. Curah hujan itu ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penepat hujan pada dasar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Terus yang kedua ada angin. Angin itu merupakan udara dari daerah. Mungkin jaringan Dita kurang bagus. Gimana kalau langsung kujelaskan siklus hidrologi, nanti kalau jaringan Dita udah bagus lagi,
dilanjutin lagi. Ya, silakan Novia. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidrologi. Seperti yang kita ketahui, siklus hidrologi yaitu siklus air yang terjadi terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui berbagai proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam siklus hidrologi tersebut. Yang pertama, bisa dilihat kursor yang ada di PowerPoint? Bisa, silakan Iya. lanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu kita lihat di sini ada beberapa penguapan yang terjadi dari muka air yang ada di bumi. Misalnya ini ada evaporasi from water surface atau dari evaporasi dari air permukaan laut. Ada juga evaporasi from reservoir atau ini misalnya itu waduk, tempat penyimpanan air. Nah, ada juga evaporasi dari laut from ocean. Nah, seperti yang kita ketahui juga, evaporasi itu ialah peristiwa berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan akan naik ke lapisan atmosfer. Nah, evaporasi ini adalah proses penguapan, nanti itu akan menguap ke atmosfer. Evaporasi terjadi karena temperatur yang cukup tinggi, sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan bumi. Nah, selain dari air, ada juga evaporasi yang terjadi, maksud saya evaporasi atau penguapan yang dari tumbuhan, namun disebut dengan transpirasi. Nah, ini transpiration from vegetation. Nah, dari ini terjadi evaporasi atau penguapan dari tumbuhan itu, airnya yang diserap oleh akar yang dikirim ke batang terus yang dari batang ke daun ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Nah, nantinya dari situlah dari daun itulah terjadi penguapan yang disebut dengan transpirasi. Nah, gabungan dari proses penguapan, transpirasi, dan evaporasi disebut dengan evapotranspirasi. Nah, setelah itu terjadilah kondensasi, yang mana kondensasi itu ialah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran yang sangat kecil dengan proses penguapan. Penguapan yang tadi yang sudah saya jelaskan, evaporasi, juga transpirasi. Nah, kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan. Nah, kondensasi tadi membentuk awan. Oh, sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan terjadi penguapan dari laut juga tumbuhan itu dikarenakan penyiraran dari sinar matahari. Makanya terjadi ada penguapan itu. Setelah terjadi kondensasi, nantinya kondensasi awan ini akan menjatuhkan atau terjadi perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, atau kita sering mengenalnya dengan hujan, namun bisa juga disebut dengan presipitasi. Setelah itu air jatuh ke bumi. Nah, ini air jatuh ke bumi terus diserap tanah disebut infiltrasi. Selain itu juga ada subsurface flow atau aliran bawah permukaan. Aliran bawah permukaan merupakan bagian dari presipitasi yang mengalami infiltrasi dalam tanah yang kemudian mengalir di bawah permukaan tanah menuju aliran dan akan kembali lagi ke laut ini. Ini dia surface flow, nantinya akan kembali lagi ke laut. Nah, ada juga gerakan air di dalam tanah atau groundwater outflow. Nanti juga dia akan menuju ke laut. Nah, selain itu ada juga perkolasi. Ini percolation. Perkolasi adalah tahap selanjutnya setelah infiltrasi. Nah, setelah infiltrasi terjadilah perkolasi. Dalam tahap ini, air yang diserap melalui pori-pori tanah bergerak secara vertikal maupun horizontal menuju muka air tanah. Nah, nantinya juga air itu akan berakhir juga di laut. Ada juga yang disebut dengan
runoff. Runoff itu air yang mengalir juga karena tanah tidak dapat menyerap air lebih sehingga airnya mengalir di atas permukaan tanah yang disebut dengan runoff dan akan berakhir juga di lautan atau penyimpanan air, tempat penyimpanan air yang lainnya. Nah, nantinya air itu setelah berakhir di laut akan kembali lagi terjadi proses-proses yang sudah dijelaskan dari awal seperti evaporasi dari laut, dari tumbuhan terjadi kondensasi dan kembali lagi ke bumi. Seperti itu seterusnya karena di mana yang kita ketahui siklus air ini atau siklus hidrologi terjadi secara terus-menerus. Sekian untuk penjelasan siklus hidrologi. Mungkin untuk komponen-komponennya tadi belum sempat dijelaskan karena kendala, kami kembalikan kepada Saudari Noverdita. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu komponen-komponen dari hidrologi lahan rawa lebak itu sendiri. Itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada curah hujan. Curah hujan itu ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penangkar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Terus yang kedua ada angin. Angin itu merupakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Untuk yang ketiga itu ada suhu. Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin yang diukur menggunakan termometer. Terus yang keempat, limpasan air. Limpasan air itu merupakan curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah yang mengangkut zat-zat dan partikel tanah. Yang kelima ada luas area dataran banjir. Luas area dataran banjir ini merupakan daerah dataran rendah yang berpeluang besar terjadinya banjir. Untuk yang keenam ada elevasi. Elevasi merupakan posisi ketinggian suatu objek dari suatu titik tertentu atau datum. Datum ini mengacu pada permukaan laut. Untuk yang ketujuh ada ketinggian muka air. Ketinggian muka air ini yaitu elevasi permukaan air pada suatu penampang melintang sungai terhadap suatu titik tetap yang elevasinya telah diketahui. Baiklah, untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Syara Mujahidah. Baik, untuk selanjutnya silakan Saudari Syara untuk menjelaskan soal nomor 2 seperti apa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya yaitu apa hubungan curah hujan, tinggi muka air lahan rawa lebak terhadap irigasi dan drainase di lahan rawa lebak. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan hubungan dari curah hujan dan tinggi muka air lahan rawa lebak terlebih dahulu. Bila curah hujan tinggi, maka tinggi muka air di lahan rawa lebak juga akan tinggi. Sebaliknya, bila curah hujan rendah, maka tinggi muka air juga akan rendah. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa hubungan curah hujan dan tinggi muka air itu berbanding lurus. Nah, untuk hubungan curah hujan, tinggi muka air terhadap irigasi dan drainase, jadi yang pertama, curah hujan yang tinggi membuat tinggi muka air menjadi tinggi dan dapat menyebabkan banjir. Nah, banjir ini dapat membuat sistem drainase lahan rawa lebak menjadi terhambat. Sementara untuk sistem irigasi, bila curah hujan tinggi, muka air terhadap irigasi di lahan rawa lebak juga akan menyebabkan sedikitnya kebutuhan air irigasi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa irigasi dan drainase di lahan rawa lebak sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan tinggi muka air. Mungkin segitu jawaban dari nomor 2. Saya kembalikan ke Winanda Fani Darmawan untuk jawaban nomor 3. Baik, terima kasih pada Saudari Syara Mujahidah. Untuk selanjutnya, soal nomor 3 akan dijawab terlebih dahulu oleh rekan saya, Bella. Silakan Bella untuk mengawali apa itu neraca air dan beserta komponen-komponennya. Silakan Bella. Baik, terima kasih Winanda. Untuk soal nomor 3 itu, sebutkan dan jelaskan contoh studi tentang neraca air lahan rawa lebak. Sebelum kita lebih jauh mengetahui tentang neraca air, kita tentunya harus mengetahui apa itu neraca air. Neraca air atau water balance merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu.
sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut kelebihan atau surplus ataupun kekurangan atau defisit. Kegunaan mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi, serta dapat pula mendayagunakan air sebaik-baiknya. Nah, untuk selanjutnya itu macam-macam neraca air. Modal neraca air cukup banyak, namun yang biasa dikenal terdiri dari 3 model, antara lain model neraca air umum, model neraca air lahan, dan model neraca air tanaman. Untuk model neraca air umum ini menggunakan data-data klimatologis. Model ini berguna untuk mengetahui berlangsungnya bulan-bulan basah atau jumlah curah hujan melebihi kehilangan air untuk penguapan dari permukaan tanah atau evaporasi, maupun penguapan dari sistem tanah atau transpirasi. Penggabungan keduanya dikenal sebagai evapotranspirasi. Untuk model yang kedua yaitu model neraca air lahan. Model ini merupakan penggabungan data-data klimatologis dengan data-data tanah, terutama data kadar air pada kapasitas lapang atau KL, kadar air tanah pada titik layu permanen TLP, dan air tersedia WHC. Nah, untuk kapasitas lapang itu keadaan tanah yang cukup lembab yang menunjukkan jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanah terhadap gaya tarik gravitasi. Air yang dapat ditahan tanah tersebut akan terus-menerus diserap akar tanaman atau menguap sehingga tanah makin lama makin mengering. Pada suatu saat akar tanaman tidak lagi mampu menyerap air, tanaman menjadi layu. Nah, kandungan air pada kapasitas lapang tadi diukur pada tegangan 1/3 bar atau 33 kPa. Untuk titik layu permanen itu kondisi air tanah di mana akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air tanah sehingga tanaman tersebut menjadi layu. Tanaman itu akan tetap layu pada siang atau malam hari. Kandungan air pada titik layu permanen diukur pada tegangan 15 bar atau 1500 kPa. Air yang tersedia adalah banyaknya air yang tersedia bagi tanaman, yaitu selisih antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Untuk model yang ketiga yaitu model neraca air tanaman. Model neraca air tanaman ini merupakan penggabungan data klimatologis, data tanah, dan data tanaman. Neraca air dibuat untuk tujuan khusus pada jenis tanaman tertentu. Data tanaman yang digunakan ini yaitu data koefisien tanaman pada komponen keluaran dari neraca air. Nah, neraca air ini gambaran potensi dan pemanfaatan sumber daya air dalam periode tertentu. Dari neraca air yang telah didapat tadi, diketahui potensi sumber daya air yang masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Jadi secara kuantitatif, neraca air menggambarkan prinsip bahwa selama periode waktu tertentu, masukan air total sama dengan keluaran air total ditambah dengan perubahan air cadangan. Selanjutnya, ya. Nah, untuk selanjutnya tuh apa sih manfaat dari neraca air? Jadi untuk manfaat secara umum yang dapat diperoleh dari analisis neraca air ini yaitu yang pertama, digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan penyimpanan dan pembagian air serta saluran-salurannya. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air yang telah didapat banyak bulan-bulan yang defisit air. Yang kedua itu sebagai dasar pembuatan saluran drainase dan teknik pengendalian banjir. Hal ini terjadi jika analisis neraca air didapat banyak bulan-bulan yang surplus air. Yang ketiga, sebagai dasar pemanfaatan air alam untuk mengetahui keperluan pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan. Selanjutnya, Pi. Nah, selanjutnya itu
komponen neraca air. Dalam menghitung neraca air ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kapasitas penyimpanan air atau jumlah ruang pori, yang kedua infiltrasi, yang ketiga run-off, yang keempat evapotranspirasi, selanjutnya curah hujan, dan yang terakhir jenis vegetasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Winanda Panidarmawan. Baik, terima kasih Bella. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Bella mengenai neraca air, kemudian macam-macam neraca air, kemudian komponen dan manfaat dari neraca air. Nah, selanjutnya studi neraca air lahan rawa lebak ini kami mengambil studi kasus rawa lebak di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Trawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Jadi sebelum kita masuk ke situ, oke, bentar. Nah, dalam perhitungan neraca air sendiri atau neraca air bulanan diperlukan data masukan, yaitu curah hujan bulanan atau CH, kemudian evapotranspirasi bulanan atau ETP, kemudian kapasitas lapang atau KL, dan titik layu permanen atau TLP. Nah, nilai-nilai yang diperoleh inilah dari analisis neraca air lahan adalah harga-harga dengan asumsi-asumsi. Nah, kemudian coba, nah ini adalah bentukan dari grafik lahan rawa lebak dari studi kasus yang kami ambil ini. Oke, sebentar. Nah, pada ekosistem daerah penelitian, ketersediaan air ini sangat berperan. Jumlah air di rawa lebak dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk atau menyerap atau input dan keluar atau output pada jangka waktu tertentu. Neraca air daerah penelitian bersifat sangat dinamis sehingga terjadi surplus dan defisit. Rawa lebak mengalami defisit pada bulan, kalau kita lihat dia itu mengalami defisit pada bulan Juni hingga Oktober. Selain itu bernilai surplus atau kelebihan air. Nah, kalau yang defisit itu kekurangan air. Nah, kondisi neraca air ini mempengaruhi muka air rawa di lebak dan muka air tanah di daerah penelitian. Ketika surplus muka air tanah di daerah penelitian naik 2-3 meter dan terjadi kenaikan muka air rawa lebak setinggi 32 hingga 70 cm, ketika defisit muka air rawa lebak menyusut hingga mengering 70%, sebagian yang lain masih tergenang seluas 30%. Nah, aktivitas air secara spesifik pada rawa lebak terdiri dari masukan dan keluaran. Masukan rawa lebak diperoleh dari air limpasan pada saluran pembuangan dengan total debit 0,000729 meter kubik per detik sebanyak 12 saluran. Nah, adapun metode perhitungan neraca air yang digunakan adalah metode neraca air umum dengan perhitungan evaporasi metode Thorne-White. Nah, kenapa kita menggunakan metode Thorne-White? Karena di sini itu memiliki kelebihan, yaitu dapat menggambarkan surplus, kelebihan air, dan defisit atau kekurangan air dengan menggunakan data klimatologi yang saya sebutkan tadi, seperti curah hujan dan teman-temannya yang lain. Nah, saya sebutkan kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat menggambarkan jumlah air yang terinfiltrasi dan jumlah runoff. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk soal nomor 3 mengenai studi kasus neraca air di lahan rawa lebak. Mungkin sekian. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Apakah cukup? Mungkin cukup. Baik, saya kalau tidak ada lagi, kita tutup saja. Kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengucapan, di dalam pencarian data. Kami mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.